Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam KBM tambahan mengenai praktik pembuatan SPT Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Tech Center FEB Unsika 2024. Kami mohon kesediaannya kepada seluruh peserta Brevet A dan B Tech Center FEB Unsika untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan wajah serta menggunakan virtual background yang sudah tersedia. Para peserta juga dimohon untuk mengubah format nama dengan nama lengkap serta tidak lupa untuk mengambil bukti screenshot sebagai syarat dalam mengisi link presensi yang nantinya akan dikirimkan pada kolom chat Zoom di akhir sesi KBM pada hari ini. Dan kepada seluruh peserta Brevet A dan B Tech Center FEB Unsika yang nantinya memiliki kendala dalam mengaktifkan kamera atau hal lain selama KBM berlangsung, dapat mengkonfirmasikan kendalanya kepada panitia yang bertugas ataupun kontak person yang nantinya disediakan. Pesan kami kepada seluruh peserta pada hari ini agar tetap semangat dan aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan Brevet A dan B Tech Center FEB Unsika dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah disampaikan di awal, materi pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu mengenai praktik SPT yang akan dimulai pada pukul 12:53 hingga pukul 14:10. Materi pada hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Endang Mahpudin yang merupakan seorang praktisi dalam dunia perpajakan. Dan juga kami informasikan kepada para peserta Brevet A dan B yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab yang nantinya akan diberikan setelah sesi pemaparan materi selesai. Kepada Bapak Endang, saya persilahkan untuk memulai pemaparan materi pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Terdengar Bapak, maaf tapi rada putus-putus Pak. Halo? Halo? Mohon ada putus-putus sinyalnya nggak bagus ya? Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Siapa? Gina, ini sebentar. Masih putus-putus sekarang. Ini sinyal bagus. Suaranya sudah Halo? lebih jelas Pak. Masih putus-putus? Sudah lebih jelas. Oke, Ya Bapak. baik, baik. Terima kasih. Kita akan coba diskusi hari ini. Itu sebenarnya sebagai tambahan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, ya. Jadi ini harus dipahami sebagai dasar kalau kita mau bikin SPT. Namun demikian, sekarang ini SPT sudah jauh lebih mudah, ya. Tapi kita kan harus tahu formulir dan juga detail dari isian itu sendiri. Itu karena kita sebagai yang nanti diharapkan punya sertifikasi brevet. eh, sudah di-share materinya Sudah untuk Bapak. latihannya? Halo? Sudah. Sudah di-share? Sudah. Oke. Oh, 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 oke. Terima kasih. Izin saya share ya. Oke, ya. Bentar ya. Sebentar. Apa ya?
Bentar, bentar, bentar. Kelihatan share screen saya? Sudah, Bapak. Oke. Ini kita bahas coba kalau memang ada yang mau tanya, mau sekaligus atau mau ya pada saat ini langsung ditanya. Baik, ini ada Kevin, ya. Kevin ini NPWP-nya, nomor telepon dan statusnya 1 tahunan. Gak tetap di perusahaan Mega Bintang. Kemudian juga istrinya merupakan guru private. Kevin ini sendiri adalah pegawai tetap di perusahaan Mega Bintang. Eh, Setahun itu 360 juta. Kita harus tahu nih, ini grossnya, netnya berapa, ya. Kemudian dia juga punya tanah yang disewakan. Tanah bangunan itu sebesar 200 juta. Itu 7,5 juta. Kemudian kan dia atas buku itu adalah 15 juta. Ini penghasilannya. Mulia. Jadi dia punya logam mulia, dia jual harganya 1,5 juta per gram. Dulu waktu beli dia 800 juta per gram. Oke, oke. Zahra sebagai istrinya dia juga guru private, ya, 200 juta setahun. Dia menggunakan penghasilan neto normal, yaitu 35% sesuai dengan ketentuan. Pada bulan Mei, mendapatkan warisan dari orang tua sebidang tanah di daerah Bandung seluas 500 meter dengan harga per meternya 2,3 juta. Kemudian memperoleh hadiah undian sebuah mobil dengan nilai 450 juta dari Bank Merpati. Nah, penghasilan Zahra kalau kita rekap, tadi kan 200 juta, ya. 200 juta ini rinciannya tiap bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan Desember itu 200 juta masing-masing per bulan. Oke. Nah, PPh yang telah dipotong itu eh, dia sebagai pembicara, jadi dia sudah kerja, kemudian dapat penghasilan, dan ada yang memang sudah dipotong PPh-nya, yaitu 150.000, dan juga sebagai pegawai tetap dia sudah dipotong 38,740.000. Ini bukti potongnya. Kemudian atas royalti dia dipotong sesuai dengan ketentuan. Kemudian persewaan tanah sesuai dengan ketentuan, undian juga sesuai dengan ketentuan. Jadi diharapkan kita tahu berapa pajaknya. Bunga deposito sesuai dengan ketentuan. Ini ketentuannya gimana? Nah, ini yang harus kita sama-sama paham, ya. Di SPT juga harus mencantumkan yang namanya harta dan hutang. Kita coba lihat bahwa harta per 31 Desember itu ada rumah, NOP, nomor objek pajak, ya, NOP. Kemudian RUKO, mobil Toyota, sepeda motor, tabungan. Ini diperolehnya tahun 2010 dan 2000. Bentar, ya.
Bentar ya, berisik ya? Ada berisik nggak? Tidak ada, Bapak. Saya coba, nah, bentar dulu. Break dulu, 2 menit ya. Saya cari tempat ya. Saya cari tempat supaya dia berisik. Baik, Bapak. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bapak, dipersilahkan. Oke. Nah, ini daftar hartanya, ya. Kemudian dia juga punya hutang ke BCA dan ke Mandiri. Inilah daftar. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana memasukkan data-data ini kepada ke SPT-nya. Ya. Nah, di sini ada keterangan lain bahwa PPh pasal 25 yang sudah dibayar Januari sampai November itu 6.500.000 sampai November ya. Berarti Desember belum. Kemudian PPh pasal 25 untuk masa pajak Desember 550 pokok pajak, ada STP, ada surat dari pajak bahwa masih ada pajak yang harus dibayar, surat ketetapan pajak. Bahwa pajaknya itu 550.000 dan terdiri dari pokoknya 450 dan sanksi 100.000. Kemudian Kevin juga membayar zakat melalui amil zakat sebesar 10 juta. Zahra dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami. Jadi dia sama-sama digabung. Sekarang mari kita sama-sama bagaimana membuat SPT dan perhitungannya. Form SPT-nya sudah dapat? Excel-nya? Udah dapat belum? Diharapkan sih pakai laptop ya, bukan pakai handphone ya, supaya bisa masukin Excel-nya. Udah dapat form Excel-nya? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Bapak. Sudah di-share. Dek, udah dibagikan belum? Halo, halo? Halo, Bapak. Hah? Maaf, untuk Excel-nya sudah dibagikan, Bapak. Oke, terima kasih. Kita sama-sama ya. Oh, sorry, sorry. Yang ini udah dapat ya?
Halo, kelihatan share screen-nya? Sudah Bapak, maaf untuk jaringan Bapak sepertinya sedikit terkendala, Pak. Oh, oke, 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 oke. Bentar, saya pindah ke yang nggak bising ini. Baik, baik, baik. Sekarang gimana? Masih? Masih nggak bagus? Sudah, Pak. Oke? Nah, mari kita sama-sama kalau ngisi SPT itu berarti harus bisa kita sama-sama diisikan. Halo? Bisa, Pak. Oke, coba sama-sama kita masukkan tahun pajaknya 2020, kemudian NPWP, nama wajib pajak, kemudian hartanya berapa dan ininya berapa, utangnya serta data keluarga. Tadi ada data keluarga kan? Bisa coba nggak? Kira-kira kesulitan nggak? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Bu Yuniar ada kesulitan nggak Bu Yuniar? Izin, Pak, masih belajar. Makasih. Masa, siapa yang kesulitan memasukkannya? Kelihatan nggak screen saya? Terlihat, Halo? Oke. Ini eh, tahun pajaknya, ya. Ini diisi dari mulai 0120 sampai 12 tahun 2020. Melakukan pencatatan bukan pembukuan. NPWP-nya dimasukkan. Kemudian nama wajib pajaknya. Setelah itu daftar hartanya dari mulai kodenya, kemudian luas tanahnya berapa, tahun perolehan sesuai dengan data yang ada. Masih pegang datanya? Daftar harta masih pegang?
Daftar harta masih pegang ya. Kemudian setelah memasukkan semua daftar harta, kita masukkan daftar hutang. Kalau di ini sih, kalau di SPT DJP online kan kita tinggal silakan masukkan daftar harta, silakan masukkan daftar hutang, kan gitu kan. Nah, inilah yang dimasukkan. Kalau ada pertanyaan langsung aja boleh ya. Halo, Ya, Bapak, baik. dari ngisi ini ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Kira-kira bisa nggak ngisinya? Kira-kira kita isi daftar harta dan daftar hutang dulu. Oke? Nah, memang nanti SPT dalam upaya Kortek ini nanti nggak ada lagi apa 1770, 1771S, 1771SS nanti akan disamakan. Kita belajar yang uh, kemarin yang harus jauh lebih paham daripada wajib pajak biasa. Jadi kita coba lihat SPT-nya, ya. Kita lanjutkan ya. Ini kita dari yang pilihan belakang dulu. Kemudian ini nggak ada kesulitan ngisi 1770 lampiran 4-nya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Halo? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Setelah diisi lampiran 4, kita isi lampiran 3. Nah, kita lihat lampiran 3 tuh apa sih isinya? Yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara final. Jadi pajak kalau istri atau suami yang kena pajak final itu kalau memang dia kerja, contoh suaminya, ya ini ikut suaminya NPWP-nya. Kemudian istrinya kerja dari satu pekerjaan satu sumber dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan suami. Itu merupakan nanti PPh-nya PPh final untuk istrinya. Tapi karena Jahra di sini bukan pekerja dari suatu pemberi kerja, maka tidak masuk ke dalam PPh final. Kita lihat apa saja sih yang masuk PPh final. Yang pertama bunga deposito, ya, oke. Ini lihat kita kasih tanda ya, yang final-final ya. Satu bunga deposito, ini ya, atau jangan ini deh, merah deh, ya.
Oke. Kemudian di sini ada PPh yang masuk ke dalam PPh final itu sesuai dengan ketentuan itu adalah hadiah undian. Dia dapat undian 450 juta. Kemudian pajaknya sebesar 25%, jadi 112.500. 112.500.000 karena pajaknya 25%. Ini lumayan ngejelimet juga ini. Nah, yang masuk ke PPh final juga ada sewa tanah dan bangunan. Pajaknya 10%. Berapa hasil sewa tanah dan bangunan? Sewa tanah dan bangunan itu adalah 200 juta. 200 juta, pajaknya 10%, berarti pajaknya 20 juta. Inilah yang masuk ke dalam PPh final. Ya, ini yang masuk ke dalam PPh final. Kemudian ada juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Apa itu? Di antaranya adalah warisan. Kita tahu bahwa Kevin itu memperoleh warisan, ya. Uh, mana? Memperoleh warisan yaitu sebesar tadi 500 meter persegi dengan harga per meternya adalah 2.300.000. Tinggal dikalikan 500 kali 2.300.000. Kita tahu hasilnya adalah warisan itu 1.150.000.000. Ini warisan itu kan bukan objek pajak. Harus kita masukkan. Bapak, Ya, jadi ya punten maaf ini share silakan. screen-nya setengah doang, Pak. Oh gitu. Iya, Oke. maaf ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Ya. Kelihatan nggak sekarang? Sudah, Bapak, sudah terlihat jelas. Bentar. Kurang besar ya? Iya, Bapak. Sudah, Pak. Oke, cukup. Nah, Cukup, tadi kita Bapak. tahu bahwa di sini yang harus kita masukkan adalah tadi yang pertama itu harta, ya, kita masukkan. Kemudian hutang. Setelah itu baru kita masukkan penghasilan yang dikenakan pajak final. Ini, ya, yaitu dari bunga deposito, kemudian juga hadiah undian, dan sewa tanah dan atas bangunan, yaitu 200 juta dengan pajaknya 20 juta. Setelah itu kita masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu karena dia dapat warisan. Ini kita berarti lampiran 3 sudah selesai. Ada pertanyaan? Mau dilihat lagi? Maaf, Bapak, ada pertanyaan di kolom chat. Oh boleh, sebentar ya. Oke. Izin bertanya, untuk yang diisi dalam daftar susunan anggota keluarga dalam sistem ya, apakah seorang pensiunan dimasukkan dalam? Nah, ini kalau memang anggota keluarga belum masuk, kita belum bicara masalah kortek. Ini kita bicara yang saat ini dulu berjalan, Pak. Ya, karena kortek ini atau sistem ini itu masih dalam tahap sosialisasi, ya. Jadi yang berlaku saat ini kita belum bisa detail bahas kortek. Nanti kita akan ada khusus kortek.
Ya bersyukur mungkin Bapak sudah dapat panggilan dari DJP karena bertahap pihak DJP itu mengundang untuk sosialisasi, Pak. Dan tapi belum berlaku saat ini Korteknya. Nanti berlakunya mulai saat ini baru trial. Berlakunya mulai Desember atau Januari tahun depan. Ya. Oke, Pak Arya. Arya, Baik, Pak. Terima kasih. ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Oke ya, yang pertama kita masukkan adalah harta utang. Kemudian lampiran 3 kita masukkan eh, pajak final, ya. Kemudian yang bukan objek pajak. Oke. Untuk selanjutnya kita harus lihat adalah lampiran 2. Sama di atasnya seperti ini, ya. Nah, daftar pemotong pemungut PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar dipotong di luar negeri dan atau juga ditanggung pemerintah. Mana aja? Ada 3. Mega Bintang, Indo Training, Jaya Abadi. Kita lihat nih. Kita buka soalnya. Saya harus stop steering dulu ya. Bahwa dia punya bukti potong. Pernah dipotong pajak berdasarkan pada bukti potong nih. 1, dia bekerja apa? Dia dapat dari Tokso 150.000. Bukti potongnya ini. Kelihatan? Share screen saya kelihatan nggak? Terlihat, Bapak. Halo? Oke. Dia punya bukti potong 1 diantaranya karena dari Tokso. Kemudian dia sebagai karyawan punya PPh 21. 38 juta. Ya kan? Kemudian nomor bukti potong ini. Ya. Tanggal bukti potong A1 adalah 2020. Ya. Oke, sambungan dari ini. Kemudian royalti sesuai ketentuan segala macam ini. PP atas persewaan tanah dan bangunan sesuai ketentuan. Ya. Oke. Ini kalau memang ada bukti potong. Kita lihat soalnya. Nah, kita lihat bukti potong tadi bahwa dia penghasilan dia itu sudah dipotong sama orang lain dan dapat bukti potong. Nomor ini, nomor ini. Kita masukkan bukti potongnya. Nomornya berapa, tanggalnya kapan, kemudian jenis pajaknya apa, 21, kemudian 23. Ya. Kenapa tadi PBB jual harta tanah dan bangunan nggak masuk di sini? Itu kan pajaknya pajak final yang sudah selesai. Kalau penjualan tanah dan bangunan atau apa penjualan persewaan tanah dan bangunan itu sudah selesai. Tadi sudah kita masukkan di PPh final. Oke. Sampai sini bisa pahami? Bisa, Pak. Oke ya. Setelah lampiran nomor 2, baru kita ke lampiran nomor 1. Tapi ini apa? Ada 2 halaman. Ya.
Ada 2 halaman. Halaman pertama gampang ini. Lampiran 1 ini penghasilan neto dalam usaha tidak menjalankan pembukuan tapi ya kosong ya. Kemudian kita buka, yaitu Bapak, penghasilan neto dalam negeri dari usahaan bebas. Ya, ini berapa? 205%. Sehingga penghasilan netonya itu adalah 70 juta. Dengan demikian, bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dunia kerjaan bebas itu dipotong dimasukkan 70 juta netonya. Nah, karena dia juga sebagai pekerja, ya penghasilan neto dalam hubungan dengan pekerjaan. Dia kerja dengan penghasilan bruto 360 juta. Pengurangannya tadi 9.840 sehingga netonya 350 juta. Bisa hitung pajaknya berapa, terus cicilannya berapa. Ya. Oke, kertas kerja. Perhitungan. Perlu dibagikan nggak yang ininya, yang kertas kerja yang sudah diisinya perlu dibagikan nggak atau mengisi sendiri? Halo? Perlu, Pak. dibagikan saja, Halo? Pak. Perlu, Pak. Saya Hah? rasa perlu Pak. Dibagikan aja sekarang biar bisa ngikutin ya. Oke, oke, oke. Tadinya sambil ngisi, tapi mungkin takutnya mepet waktunya ya, nggak kekejar sambil ngisi satu-satu. Ya, oke. Saya izin ya, saya kirimkan ya. Udah? Ada? Tiara bisa dibantu di-share? Tiara? Iya, Bapak. Maaf sebentar ya, Pak. Oke. Ya, mohon ditunggu Kang Teteh semua. Oke, Bapak, sudah untuk jawabannya sudah dikirimkan ke grup ya, Akang Teteh semua. Oke. Makasih. Bisa sama-sama buka ya.
Udah? Kita lihat coba perhitungannya. Kelihatan nggak screen saya? Screen saya kelihatan nggak perhitungannya? Terlihat, Bapak. Oke. Kita tahu kita sama-sama hitung sekarang ya. PPh-nya berapa sih? Perhitungan PPh. PPh tahun 2020 itu yang pertama adalah kita tahu Jahara itu sebagai Bapak, dapatnya 200 juta. Kita lihat netonya ya. Nah, norma pakainya dulu. Kemudian penghasilan. Halo, kenapa? Bapak maaf, putus-putus, Bapak. Putus-putus. Ya, Iya, ya, betul. bentar. Oke. Sinyal saya lagi nggak bagus nih hari ini. Nggak biasanya nih. Ya, sinyalnya nggak bagus. Bentar ya. Baik, Bapak. Hmm. Oke, gimana sekarang sinyalnya? Sudah, Bapak. Oke ya, baik. Ini perhitungannya kita lihat bahwa penghasilannya itu 200 juta, 35% jadi 70 juta. Kemudian pegawai tetap dia. Kita tahu pegawai tetap di ini, ya. Kemudian juga dia penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dia punya dapat royalti 15 juta. Dapat sebagai pembicara 6 juta. Keuntungan dari penjualan logam. Kan dia tadi dapat punya logam mulia, dibeli, kemudian dijual lagi. Jadi dia dapat keuntungan dari logam mulia 14 juta. Totalnya penghasilan netonya adalah 455.160 juta. 160 ribu. Dia juga bayar zakat kan 10 juta. Dengan demikian total penghasilan netonya setelah dikurangi zakat adalah 445 juta. Untuk diri, sementara kita lihat untuk PTKP-nya, yaitu untuk wajib pajak sendiri kita tahu 54 juta, tambahan karena dia kawin 4 juta. Nah, penghasilan istri yang digabung itu adalah 54 juta dan juga punya anak tanggungan 1 juta, satu orang 4.500.000. Sehingga PTKP-nya adalah 1 juta 117 juta. Dengan demikian penghasilan tidak kena pajaknya dari 445 juta, kemudian PTKP-nya 117 sehingga net terhutangnya adalah 302. Kalau ini kan bisa ngitungnya ya. Udah kita diskusi sama-sama. Sehingga PPh-nya 51040. Ini yang paling penting sebenarnya. Hitungan itu untuk bagaimana hitungan ini kita masukkan ke SPT sebenarnya. Kita juga dapat bahwa Kevin ini dapat bukti potong. Satu, dari kredit pajak atas PPh 21 karena dia sebagai pekerja. Kemudian dia royalti bikin buku yaitu 15 juta dapat royaltinya, pajaknya 15% sehingga 2.250.000. Sebagai narasumber dia dapat 5% kali 50% karena ini DPP-nya 50% kali 6 juta adalah 150.000. Nah, ini adalah PPh pasal 25. Dari mana? Tadi juga ada 6.500.000 ya cicilan. Nah, dia juga dapat STP kan 550, tapi yang dimasukkan adalah 450 karena dendanya bukan merupakan kredit pajak. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya terutama yang ini dulu deh, yang yang dimasukkan. Monggo, ada pertanyaan nggak? Ayo bagi para peserta yang mungkin ada kesulitan dan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan.
Atau jika sudah tidak ada, mungkin Bapak boleh dilanjut saja. Oke, Oke, baik. makasih Bapak. Jangan, atau saya kecepatan nggak? Kira-kira? Terlalu cepat nggak? Kan? Tidak sih Pak, Oke, aman. oke, makasih. Baik, ini kita sudah perhitungan. Dengan demikian, kita kembali lagi di sini ya. Bahwa pekerjaan bebas 200 juta, SPT 21-nya ya. Ini apa pekerjaan dia sebagai pekerja netonya 350 juta. Kemudian juga dapat royalti tadi 15 juta. Kemudian juga dia dapat keuntungan dari penjualan pengalihan harta 14 juta, penghasilan lainnya 6 juta. Sehingga jumlah bagi Anda ini yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi penghasilan neto dia yang pertama adalah dari pekerjaan bebas 200 juta jarannya jualan, ya. Kemudian dia juga sebagai karyawan 360 juta, ya. Netonya 350 juta. Selain itu dia juga punya penghasilan lainnya, yaitu royalti 15 juta. Kemudian penjualan dari Rogam Mulia 14 juta dan juga penghasilan lainnya 6 juta. Total pekerjaan lainnya ada 35 juta. Dan tuh apa lampiran 1 sudah, lampiran 2 yang ini sudah mengenai berapa pemotong, lampiran 3 sudah. Silakan sebelum ke lampiran ke ini induk dicek dulu ya barangkali ada pertanyaan ya. Iya Bapak, di kolom chat ada yang bertanya Pak, maaf saya izin untuk membacakan. Pak, kenapa ini untuk DPP-nya nilai DPP. Kalau pekerjaan bebas itu kan pekerja bebas kali 50% dulu untuk nyari netonya. Kemudian dari neto itu DPP ya 50% kali 5% pajaknya. Kira-kira sudah terjawab belum? Kenapa tadi pertanyaan 50%? Halo? Bisa dipahami nggak? Pekerja bebas kan DPP-nya 50% untuk notaris. Betul Pak, sudah.
Oke, ini ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih. Ada lagi? Coba deh. Kalau ini kita lanjutkan ke yang induknya, ya. Yang induknya kita tinggal ngambil dari lampiran-lampiran. Satu, penghasilan neto dalam negeri, usaha dan atau pekerjaan bebas, ini 70. Diambil dari mana? Halaman 1 bagian A atau formula bagian A atau bagian B kolom 5. Ini 70 juta. Kita lihat, ya. Halaman 1 jumlah bagian A formula 17 atau bagian B kolom 5. Ya, kan dia nggak ada. Jadi kolom bagian B kolom 5 nih. Apa itu? Yaitu penghasilan itu dalam negeri dari usaha pekerjaan bebas berapa? 70 juta. Ya. Oke, ini udah ya, clear ya. Yaitu dari pekerjaan bebas 70 juta. Kemudian yang nomor 2, kita lihat sekarang penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan pekerjaan. Karena dia pekerja. 350 juta diambil dari mana? Yaitu ya, ini kita lihat pekerjaan bebas sebagai pekerja. Ini penghasilan neto dalam negeri sebuah dengan pekerjaan. Ini dia kerja di Mega Bintang. Brutonya 360, kemudian dipotong tunjangan jabatan dan pensiun, sehingga netonya 350 juta. Selanjutnya penghasilan neto dalam negeri lainnya 35 juta. Kita lihat di kolom 1 halaman 2. Ya, ini adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu dari royalti, dari keuntungan penjualan logam mulia, kemudian penghasilan lainnya 6 juta. Yaitu totalnya sehingga 35 juta. Nah, zakat atau sumbangan. Ini kita totalkan ya. 70, 350, tanggal 35 adalah 455. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib 10 juta. Sehingga penghasilan netonya setelah dikurangi zakat adalah 45, 160. Ini kalau ujian USKP bikin SPT kayak gini. Ya. Kalau ujian USKP brevet AB. Ini bobotnya kalau bisa bikin ini bobotnya udah 50%. Untuk mata ujian SPT 21, untuk mata ujian PPH OP 21. Karena bobotnya untuk bikin SPT ini 50%. Jadi kenapa saya ada penambahan ini? Takutnya nanti Anda akan ujian untuk USKP. Ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, saya lanjutkan ya. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, ini kan kompensasi kita kerugian nggak ada. Tetap ya ini sama 455 diambil dari sini. Penghasilan tidak kena pajak 117 juta. Kita sudah tahu diambil dari perhitungan ini. 117 itu PTKP ya. Ini. Yaitu untuk PP sendiri, kawin, kemudian istri digabung, dan juga tunjangan satu. Penghasilan kena pajaknya 328. Tarif PPh utang 17 adalah 51 juta. Dari mana 51 juta 040 tadi kita udah punya perhitungan. Ini. Ya. Penghasilan kena pajaknya sekian, PPh terutangnya adalah 51.040 dikali tarif. PPh yang dipotong dipungut oleh pihak lain yang dibayar atau dipotong luar negeri ini adalah 414. Jadi yang sudah dipotong dari mana? Kita lihat ya. 2 lampiran kolom 7 diisi di formulir lampiran 2. Ini.
41 140. Ini ya. Nih. Ini ada kita punya bukti potong yaitu dari Mega Bintang, Indotrain ini Jaya Abadi masing-masing 38, 150 dan 2250 sehingga totalnya 41 140 kita masukkan ke sini. Kalau induknya sih gampang. Kita tinggal masuk-masukkan aja. Yang agak perlu waktu adalah saat perhitungan yang tadi yang sebenarnya kita sudah diskusikan beberapa waktu yang lalu. Cara ngitung PPh 21-nya. PPh harus dibayar sendiri, ini berarti kewajiban pajaknya 51040, kita sudah bayar pajak 41140 sehingga ini ada kongsi kekurangan harus dibayar sendiri 9.900.000 yaitu pengurangan ini dikurangi ini. Harusnya segini tapi sudah dibayar ini, maka kita kemudian PP yang sudah dibayar 6.500.000. Dari mana? Kita lihat soalnya nih. Buka soalnya 6.500.000 itu adalah coba keterangan lain. Di keterangan lain, PP pasal 25 yang sudah dibayar Januari sampai November adalah 6.500.000. Ada di soal ya. Ya, oke. 450 ini dari perhitungan 17B yaitu PSPT PPh 25 yang sudah hanya pokoknya saja tadi 450.000. STP surat ketetapan pajaknya 450 juta. Jumlah kredit pajaknya yaitu ini ditambah ini yaitu 6950. Nah, kemudian PPh masih kurang atau lebih dibayar yaitu 2.950.000. Ya. Di mana itu dari 9.900.000 dikurangi 6.950. PP yang dibayarnya harus dibayarnya 9.900.000. Dia sudah bayar adalah dari yang cicilan tiap bulan, kemudian dia ada dapat STP. Cicilan tiap bulan 6.500.000 yang sudah dibayar ya, pasal 25. Kemudian STP-nya 450.000 sehingga yang sudah dibayar kredit pajaknya adalah 6.950.000. Dengan demikian dia masih kekurangan 2.950.000. Berapa pajaknya apa angsuran PPh 25-nya yaitu 42 dari mana? Kita lihat angsurannya ya. Hmm. Ini kan penghasilan neto nih. Ya, terus PTKP segala macam kita hitung sampai sini sudah jelas. PPh 21 ini, PPh 25 23 ini kredit pajaknya ini. Jadi STP itu 5050 yaitu dari 46 dikurangi dengan 40. PPh turun ketannya 46.040. Kemudian yang sudah dikreditkan ada yang sudah dipotong dari potongan pajak 40990 sehingga yang harus dibayar sendiri ada 550. 5050 ini dibagi 12 yaitu 42083. Ngantuk nggak? Ngantuk? Tidak, Bapak. Halo? Enggak, Pak. Masih ada pertanyaan? Yuk, masih ada waktu 8 menit lagi ya. Nah, untuk ke depan, sambil latihan di rumah, saya juga akan kasih lagi satu soal ya. Oke, untuk latihan aja. Kan contoh udah ada contoh soal.
Cara penyelesaiannya ada, dijelaskan sudah. Nah, untuk latihan di rumah, ini sudah. Nanti saya kirimkan ya. Kalau buku sudah dibagikan, Untuk modul ya, Pak. ya. Untuk modul pada ujian pertama sudah ada yang diberikan, Bapak. Sisanya kapan mau dibagikan? Eh, Selanjutnya nanti pada ujian kedua, Pak. Oh, kapan? Ya kalau perlu dibagikan secepatnya juga nggak masalah. Biar bisa ini bermanfaat. Baik, Bapak. Nanti ujian kedua Ya. kebetulan minggu depan, Pak, tanggal 22. Oh, kalau mau dibagikan bukunya juga ada. Biar cepat biar belajar. Baik, Bapak. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kira-kira. Ini jadi saya off cam ya, kasihnya kembang kempis ini. Ada pertanyaan nggak? Bapak, maaf, Halo, saya izin bertanya, Pak. apa? Untuk latihan yang tadi Bapak Boleh. ingin berikan, itu nanti akan dikumpulkan atau tidak ya, Pak? Ya, uh, monggo mau dikumpulkan lebih bagus untuk tambahan ini ya, adjustment ini ya, untuk tambahan nilai ya, kalau memang diperlukan. Ya, boleh Oke, baik, dikumpulkan Bapak. boleh. Baik. Ya, oke. Izin Saya kirimkan bertanya. ya, dikumpulkan ya. Gimana? Ada yang bertanya? Iya Pak, yang mau tanya lagi. Ini kan tadi di Ngomong siapa? SPT itu kan PPH 25 itu kan dilampirin sendiri. Sedangkan di SPT sendiri ada Ya, opsi untuk yang 1/12 kali nilai nilai PPH terutang. Itu untuk alasan kita mau lampirin sendiri atau kita pilih bagi 12 dari si PPH terutang itu bagaimana nih? bentar. Ya, saya yang kurang dengar atau putus-putus di sana ya? Lo cek. Terdengar tidak, Lini? Atau Ada ini putus-putus. gimana ya? Ya sudah, saya Putus-putus saya juga ketik nggak saja bisa di dengar bagus kolom ya. chat saja deh. Oke, boleh. Mangga. Nanti kalau perlu saya jawab. Nah, di luar ini juga kalau ada pertanyaan, monggo ya. Oke, udah ada pertanyaan ya. Apa ya? Udah lebih bagus belum suaranya? Atau mau lagi ngetik, Lagi diketik, Bapak, di kolom chat. Mas Arya? Lagi diketik pun Pak, di chat aja karena agak banyak. Sambil ngetik, barangkali yang lain ada pertanyaan? Ngetik, barangkali yang lain ada pertanyaan sambil nunggu.
Saya sudah kirimkan untuk Tiara bisa bantu bagi. Misi, untuk soal pertanyaannya sudah diketik. Ya, ya, ya. Oke, oke. Izin bertanya, tadi kan ada untuk perhitungan PPh 2 ya dilampirkan lapor SPT, betul. Sedangkan di pilihan, bentar ya, ini di pilihan ada pilihan 1/12 dari PPh turutan di SPT tahunan perhitungan WPOP pengusaha tertentu. Bentar kalimat. Sedangkan di pilihan dengan SPT maupun pilihan OP oleh pengusaha tertentu. Ada ketujuan tidak untuk memilih metode perhitungan. Sebenarnya cuma ada satu, Pak, Mas Arya. Cara menghitung angsuran. Hanya ada satu. Nggak ada metode pilihan lain. Hanya saja untuk menentukan, kan gini, kita kan tahun sekarang ini tahun 2024 nih. Cicilan tahun ini itu perhitungannya adalah dari 2023. Kemudian dibagi 12. Berapa? Kewajiban kita 2024. Kemudian 2024 kan kita baru cicilan kan atas dasar tahun 2023. Tetapi kan realnya itu kan belum selesai. Itu hanya angsuran. Nanti setelah akhir selesai 2024 kan kita tahu berapa cicilan yang sudah dibayar, kemudian kita hitung berapa PPh yang harus PPh kewajiban dari 2024-nya. Dikurangi yang harus dibayar berapa, yang sudah dicicil berapa. Gitu. Jadi 1/12 itu untuk angsuran tahun depan. Itu Mas Arya. Supaya ada akhir tahun pada saat harus bayar pajak tidak terlalu berat. Sementara kan pajaknya dihitung tahunan, baru akhir tahun baru kita ketahuan. Gitu Mas Arya. Kira-kira bisa menjawab pertanyaannya nggak Mas Arya? Saya kasih contoh 6.500.000 karena sebenarnya perhitungannya perhitungan dari dulu, dari tahun kan ini kasusnya 2020, itu adalah perhitungan 2019 sehingga total dari Januari sampai November cicilannya sudah 6.500.000 untuk memudahkan aja karena kita nggak repot juga ngitung yang tahun 2023-nya. Itu Mas Arya. Halo, Mas Arya. Bisa dengar suara saya nggak? Halo? Ya, Bapak. Oke, oke. Nanti ini ada ini mengenai PPh 25 biasanya kan nyatu dengan PPh 29 ya. Ngitungnya ya. Oke? Siap. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sorry saya off cam karena tadi sinyalnya kembang kempis ya. Mohon maaf. Sharon, cukup Sharon? Dari Akang Teteh peserta brevet, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah dicukupkan saja kali ya, Pak. Sudah tidak ada yang bertanya. Mangga. Oke, baik. Jadi kalau ada apa-apa boleh kita diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan barangkali kita juga perlu improve, perlu masukan juga dari adik-adik kita. Baik. Ya. Monggo, barangkali mau ini. Baik, Bapak. Saya izin untuk tutup ya, Pak. Baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mohon maaf liburannya saya ganggu. Saking ingin menyampaikan aja ini. Ya, Ya, monggo. Bapak.
Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada para peserta yang sudah aktif bertanya dan kepada Bapak Endang atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Endang yang telah berkenan atas pemaparan materi tambahan yang telah disampaikan dan telah men-sharing ilmunya pada pertemuan kali ini bersama teman-teman peserta pelatihan pajak terapan Brevet A dan B Tech Center FEB Unsika 2024. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Izin untuk mengkonfirmasikan kembali kepada seluruh peserta brevet A dan B. Tadi kan saya sudah mention juga untuk ada link presensi, namun dikarenakan KBM pada kali ini adalah KBM yang bersifat tambahan, sifatnya tidak wajib, maka untuk pertemuan kali ini tidak ada presensi. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi kepada para panitia yang bertugas. Minta tolong untuk dibantu. Terima kasih. Baik, izin memandu dokumentasi. Saya hitung dari 1 sampai 3 dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena sesi dokumentasi telah selesai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta brevet A dan B bahwa ujian kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu, 22 September 2024. Kepada para peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri ujian kedua brevet A dan B, dan saya ingin mengkonfirmasikan untuk record Zoom meeting KBM akan dikirimkan H+1 setelah KBM berlangsung. Akhir kata, saya Seren Karisma Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif seluruh peserta brevet A dan B Tech Center FEB Unsika 2024 yang telah hadir pada KBM hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta brevet sudah diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, Akang Teteh semua. Makasih ya. Makasih ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.